يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
Ya nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam mari kita panjatkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi hamba Allah yang mengharapkan dan menginginkan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka salah satu sebab turunnya pertolongan Allah atas seorang hamba adalah ia senantiasa membantu hambanya yang lain, membantu sesama muslim. Maka jadilah orang yang ringan tangan, suka membantu kepada sesama. Ini merupakan salah satu faktor Allah Subhanahu wa taala kelak akan menolong kita nanti di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam sebuah hadis, "Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Sungguh Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama ia mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bahkan menolong sesama itu merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala menolong kita bukan hanya di dunia, bahkan nanti saat kita membutuhkan pertolongan Allah, yaitu di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala pun akan menolong kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Ad-Darqutni. Maka apapun kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu berupa harta, kekuatan, jabatan, ilmu, maka kita sepantasnya untuk membaginya, menolong kepada sesama. Kita membantu orang yang lemah, kita mengajari orang yang bodoh, kita membela orang yang lemah atau miskin karena kita memiliki kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada orang lain. Tujuannya apa? Karena rezeki manusia memang tidak ada yang sama. Maka barang siapa yang memiliki kelebihan, gunakanlah itu untuk membantu sesama atau saudaranya. Nabi alaihi wassalatu wassalam juga menyatakan di dalam sebuah hadis, "Yassiru wa la tu'assiru." Mudahkanlah urusan manusia, bantu mereka dan jangan menyulitkan urusan orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perkara yang bisa kita bantu untuk saudara kita, maka bantulah. Nabi alaihi wassalatu wassalam menyebutkan salah satu di antara tingkatan iman, bahkan tingkatan iman yang paling rendah. Nabi alaihi wassalatu wassalam bersabda,
imatatul adha 'anil thariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis riwayat Muslim. Dan ini adalah bentuk yang mungkin sangat ringan, yang mungkin sangat sepele untuk kita untuk kita lakukan. Ada rintangan di jalan, ada kayu atau sejenisnya, kita membantu sesama kita singkirkan itu. Maka bantuan yang kita berikan untuk manusia ini akan berbuah manis pada akhirat kelak, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga dengan amalan yang sangat sederhana itu. Sebagaimana dikisahkan seorang laki-laki yang menolong seekor anjing yang kehausan. Padahal anjing kita ketahui adalah hewan yang najis, hewan yang tidak boleh disentuh, hewan yang tidak boleh dipelihara kecuali untuk maslahat. Seorang laki-laki ini memberikan air minum. Ia memberikan air minum dari sebuah sepatunya, kemudian dia memberikan air minum itu kepada anjing tersebut. Anjing tersebut dalam keadaan haus, dalam keadaan membutuhkan air. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pernyataan, "Fasyakarallahu lahu wa adkhalahu jannah." Allah mensyukuri perbuatannya. Allah berterima kasih atas perbuatannya karena seorang laki-laki ini telah menolong makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Maka barang siapa yang ingin mengharapkan turunnya pertolongan Allah dalam hidupnya, maka bantulah sesama, bantulah saudara-saudara kita yang perlu bantuan. Mungkin kita punya kelebihan, mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistimewaan. Janganlah kelebihan dan keistimewaan itu kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia, untuk menyombongkan diri, untuk merendahkan orang lain, bahkan untuk memusuhi orang lain. Wal'iyadu billahi min dzalik. Oleh karenanya, marilah kita tumbuhkan di dalam hati kita, di dalam diri kita, semangat untuk membantu, semangat untuk berbagi. Setidaknya kalau kita tidak bisa membantu berupa harta, minimal kita doakan. Terutama saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka membutuhkan bantuan kita. Apalagi kita muslim, kita beriman kepada Allah. Di sana ada Baitul Maqdis, masjid yang suci, masjid yang diabadikan di dalam Quran surat Al-Isra. Maka ikhwan billah, a'azzallahu wa iyyakum, kita doakan saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Semoga Allah berikan ketabahan untuk mereka. Semoga mereka yang terbunuh bisa mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi manna 'alaina bil Qur'anil 'azim wa akramana bi risalati sayyidil mursalin alladzi ba'athahu rahmatan lil 'alamin al-munzilu 'alaihi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Merupakan salah satu kehormatan atau rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai hamba yang rendah hati. Dia sadar bahwa segala kelebihan yang Allah berikan kepadanya adalah titipan sekaligus cobaan. Apakah dia mampu menggunakannya dengan sebaik-baiknya atau justru dia malah kufur? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra, "Wa syakirhum fil amwali wal aulad." Dan bersekutulah kamu, hai iblis, terhadap Bani Adam dalam urusan harta dan anak mereka. Syaitan ikut campur dalam setiap kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kelebihan-kelebihan yang Allah berikan itu justru bukan menguntungkan kita, justru menjadi malapetaka untuk kita. Harta yang bisa kita gunakan sebagai batu loncatan untuk meraih surga justru menyeret kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billahi min dzalik. Ingat bahwasanya manusia tidak ada yang sama rezekinya. Setiap individu manusia rezekinya berbeda-beda. Salah satu hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan
tolong menolonglah kami di dalam kebaikan dan di dalam kebenaran. Quran surat Al-Maidah. Itulah hikmahnya, agar kita saling membantu yang lemah, membantu yang tidak punya. Itulah kita muslim, melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Karenanya kita perlu orang lain dan orang lain perlu kita. Kita perlu membantu orang lain sebagaimana kita pada saat-saat tertentu, bagaimanapun kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, harta, kekuatan, jabatan, dan ilmu dan lain sebagainya, ada banyak momen di mana kita perlu bantuan orang lain. Maka salah satu hikmah Allah membedakan rezeki satu dengan yang lainnya adalah agar kita bisa saling tolong menolong di dalam kebaikan dan kebenaran. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan kita, memberikan atau menurunkan pertolongannya kepada kita kelak di yaumul akhirah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Filistin wa fi kulli biladil muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.